Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku dimanapun kalian berada, kali ini kita bertemu lagi dalam materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang masalah bab mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sholat sunnah. Seperti biasa, sebelum kita membahas tentang materi ini, marilah kita berdoa untuk guru-guru kita dan juga kedua orang tua kita. Mungkin di antara beliau ada yang sudah meninggal dunia, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dan juga kepada guru ataupun orang tua kita yang masih hidup, semoga diberi panjang umur, barakah umur, rizkinya diberi lancar, diberi kekuatan iman, Islam dan istiqomah, dan diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Allahumma amin. Baik anak-anak, mengerjakan sholat adalah waktu di mana seorang hamba menghadap pada Sang Pencipta. Maka ketika sholat harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, harus fokus dengan apa yang kita baca dan apa yang kita kerjakan. Nabi bersabda, "U'budillaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Jika di saat kita melakukan sholat merasa melihat atau dilihat oleh Allah, maka sholat kita akan bisa khusyuk dan tumakninah. Sholat adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sesuai dengan ungkapan hikmah yang mengatakan bahwa as-sholatu mi'rajul lil mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Dari ungkapan tersebut tergambar bahwa jika dikiaskan dengan proses mi'raj atau naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit tingkat 7 atau Sidratul Muntaha, maka sholat disebut-sebut sebagai sarana naiknya orang beriman bertemu kepada Allah. Perlu diketahui bahwa ada beberapa waktu yang mana kita itu dilarang, bahkan haram untuk melakukan sholat sunnah. Yang pertama adalah setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari terbit hingga naik 1 tombak. Yang ketiga, ketika matahari tepat ada di atas kepala hingga bergeser sedikit ke arah barat. Yang keempat, sesudah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Dan yang kelima, ketika matahari terbenam di ufuk barat hingga masuk waktu maghrib. Kelima waktu itu adalah waktu-waktu di mana kita tidak boleh atau haram untuk melakukan sholat sunnah. Tapi ingat, bukan semua sholat sunnah. Ada beberapa sholat sunnah yang boleh walaupun ada di 5 waktu tersebut. Sebelum kita masuk ke materi inti, perlu diketahui bahwa pengertian dari sholat itu adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram atau lafaz Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah pengertian sholat. Sedangkan pengertian sunnah adalah suatu pekerjaan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi pengertian sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan kita akan mendapat pahala dan apabila kita tinggalkan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Sunnah itu ada 2, yang mana ada namanya sunnah muakkad, yang kedua ada sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Sedangkan sunnah ghairu muakkad adalah sunnah yang tidak terlalu dianjurkan untuk mengamalkannya atau disebut juga dengan sunnah biasa. Sedangkan cara mengerjakan sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan cara berjamaah. Memang sunnah untuk dilakukan dengan berjamaah. Ada sholat sunnah yang dilakukan dengan sendiri dan memang sunnah untuk dilakukan sendiri. Ada juga sholat sunnah yang dilakukan boleh dengan cara berjamaah dan juga boleh dengan cara sendiri. Sholat sunnah yang akan kita belajar yang pertama itu adalah sholat idain. Sholat idain ini adalah nama lain dari sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat idain adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu pagi, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Yang mana kedua sholat ini dimulai dari terbitnya matahari kira-kira naik 1 tombak sampai kapan? Sampai zawal. Zawal itu menjelang waktu zuhur.
Hukum dari mengerjakan sholat idain ini adalah sunnah muakkadah, sedangkan cara mengerjakan sholat idain adalah boleh dilakukan dengan cara berjamaah dan juga boleh dikerjakan munfarid atau sendiri. Adapun tata cara melaksanakan sholat idain yaitu sama dengan sholat-sholat pada umumnya. Akan tetapi pada rakaat pertama ditambah 7 takbiran dan pada rakaat kedua ditambah dengan 5 takbiran. Ketika dalam takbir-takbir tersebut disunnahkan untuk membaca tasbih, yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah bacaan tasbihnya. Setelah melaksanakan sholat disunnahkan khutbah seperti khutbah sholat Jumat, dan setelah itu bersalam-salaman serta saling minta maaf antar sesama. Jadi perbedaan antara sholat Jumat dan sholat idain itu adalah kalau sholat Jumat khutbah dulu lalu sholat, sedangkan idain sholat dulu lalu khutbah. Di antara sunnah-sunnah pada waktu idain atau sholat idain, yang pertama adalah mengumandangkan takbir, yaitu memperbanyak bacaan takbir. Yang kedua, mandi sebelum sholat. Yang ketiga, mengenakan pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian. Yang keempat, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nabi Muhammad menganjurkan semua orang untuk pergi ke masjid, baik pria, wanita, anak-anak, bahkan wanita yang sedang menstruasi atau dalam keadaan halangan, untuk diajak atau didorong pergi untuk ke masjid. Untuk apa? Untuk berdoa bersama dan mendengarkan khutbah. Sunnah yang kelima, mendengarkan khutbah. Sunnah yang keenam adalah mengambil rute berbeda saat pulang. Itu adalah sunnah-sunnah dari idain. Sedangkan lafaz bacaan sholat idain, yang pertama apabila sholat Idul Fitri, lafaznya adalah usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman atau imaman, kalau sendiri langsung lillahi ta'ala. Sedangkan lafaz niat sholat Idul Adha adalah usolli sunnatal Idul Adha rakaataini makmuman, kalau menjadi makmum, imaman kalau menjadi imam, kalau sendiri langsung lillahi ta'ala. Sholat sunnah yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Jumlah rakaat paling sedikit adalah 2 rakaat dan paling banyak adalah 20 rakaat. Hukum mengerjakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Cara mengerjakannya boleh dilakukan dengan cara sendiri, boleh juga dilakukan dengan cara berjamaah. Akan tetapi lebih baiknya dilakukan dengan cara berjamaah. Sholat tarawih mempunyai keutamaan bagi orang yang mau mengerjakannya, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sesuai dengan hadis, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa ibadah atau sholat tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya. Sedangkan lafaz niat sholat tarawih adalah usolli sunnatat tarawihi rakaataini makmuman atau imaman, kalau sendiri langsung lillahi ta'ala. Yang nomor 3 adalah sholat witir. Sholat witir artinya ganjil. Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Sholat witir dilakukan pada malam hari, baik pada bulan Ramadan maupun bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Hukum mengerjakan sholat witir adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Allah sangat menyukai sholat witir. Sholat witir merupakan penutup sholat malam, yaitu sholat tahajud jika di luar bulan Ramadan atau tarawih di malam bulan Ramadan. Sholat witir dapat dikerjakan 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam tanpa tahiyat awal, atau juga dapat dikerjakan dengan 2 rakaat terus setelah itu ditambah dengan 1 rakaat. Waktu sholat witir dimulai dari setelah sholat isya sampai menjelang subuh atau terbit fajar. Pada bulan Ramadan, sholat witir dikerjakan setelah sholat tarawih. Sholat witir lebih utama dikerjakan sesudah sholat malam, karena sholat witir merupakan penutup atau penyempurna
sholat sunnah malam. Jumlah bilangan rakaat sholat witir adalah ganjil. Jumlah paling sedikit dari sholat witir adalah 1 rakaat dan paling banyak adalah 11 rakaat. Akan tetapi kebiasaan atau umumnya masyarakat di Indonesia atau di sekitar kita biasanya melakukan sholat witir ini dengan cara 3 rakaat. Adapun lafadz niat sholat witir, apabila 1 rakaat lafadznya adalah usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Apabila sholat witir 2 rakaat, lafadznya adalah usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Sedangkan apabila sholat witir dilakukan dengan 3 rakaat sekaligus, lafadz niatnya adalah usolli sunnatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam jadi tambahi imaman, kalau menjadi makmum jadi tambahi lafadz makmuman. Baik anak-anak, mungkin cukup itu pada bab sholat sunnah ini. Pada bagian pertama cukup sekian. Kita akan bertemu lagi, kita akan lanjut lagi pada sholat sunnah di bagian yang kedua. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.